3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kita buat podcast ala-ala. Jadi menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, kita buat podcast. Jadi kita akan membicarakan tentang kesehatan mental. Ya, kesehatan mental. Karena kita berharap di momen Hari Kemerdekaan Indonesia ini kita berharap sumber daya manusia, khususnya remaja, memiliki kesehatan mental dan tidak kena kesehatan mental gitu ya. Iya, jadi bukan hanya fisiknya aja yang bangkit kayak gitu. Mentalnya juga. Bangkit. Ini ada tema yang lagi in juga, yang lagi viral. Sebenarnya saya nggak terlalu familiar sih. Mungkin ini karena kan kita beberapa tahun ini lagi pandemi ya. Ketika kita merasa berada di rumah aja itu pasti kan berbeda tuh lingkungannya kayak gitu. Mungkin yang biasanya sebelumnya terbiasa aktivitas di luar kayak gitu, tiba-tiba dikurung di rumah aja, tentu pergolakan mentalnya itu juga Gitu menjadi ya? lebih berdinamika kayak gitu. Gitu. Jadi muncullah ini nih gitu. Ini baru ya, languishing ya. Apa sih? Mungkin sebenarnya udah lama juga, cuman in lagi karena masa pandemi sekarang ini kayak gitu. Jadi kita berharap nggak ada ya kasus-kasus ini, tapi kayaknya ada ya. Kalau kayaknya banyak juga melihat sih. definisinya gitu, languishing ketika seseorang itu merasa kurang bergairah hidupnya, merasa hampa, kehilangan makna. Kayaknya ini persoalan biasa, sering dialami orang kayaknya enggak. Jadi gini deh, mungkin semua orang pernah merasa sendiri kayak gitu ya, pernah merasa hampa. Tapi ini tuh dia nggak bisa dibantu orang lain karena dia nggak bisa ngungkapin kayak gitu. Jadi orang lain pun mau bantu bingung kayak gitu. Pernah nggak sih kita berasa di kondisi kosong, hampa, nggak bergairah, nggak merasa berenergi, nggak ingin ngapa-ngapain kayak gitu loh. Tapi kan sering itu kan normal-normal aja. Kita merasa hampa, kita tidak punya motivasi, tapi kan biasanya balik lagi. Biasanya dalam kondisi tertentu. Kalau remaja misalnya dalam kasus putus cinta atau apa, sering kan? Iya. Beda Kalau ini dijelaskan, kalau ini kita bicara teorinya dulu ya di awal. Languishing ini dia berada di tengah-tengah gitu. Jadi ini yang semangat, ini depresi. Nah dia di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi belum nyampe ke depresi, tapi juga nggak nyampe ke orang yang bersemangat untuk menjalani hidup kayak itu. Jadi makanya dia bingung. Ini aku kenapa kayak itu. Bahkan mungkin si individunya itu sendiri dia merasa bingung, aku kenapa kayak gitu, karena dia nggak tahu dia kenapa. Pokoknya dia merasa kosong aja. Pernah nggak sih kita tuh merasa kosong aja kayak gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Penyebabnya apa tuh biasanya? Ya banyak, lingkungan juga bisa kayak gitu. Kalau di sini tuh dijelasin Kita cari literasi di kita nyari literasinya di internet. Jadi kayak misalnya kalau sekilas kita ngelihat orang yang languishing tuh kayak sangat malas dan kehilangan gairah untuk hidup kayak gitu. Tapi kan banyak orang kayak gitu. Ya, nah itulah dia berarti languishing itu kayak Tapi gitu. kayaknya saya lah ya, kayaknya pernah akan ada di situasi pada momen tertentu gitu, lagi malas aja gitu, nggak terlalu bersemangat, tapi juga dibilang depresi nggak depresi. Nah itu dia, jadi ketika momen-momen, dan ini biasanya kan jangka waktunya kan juga lumayan lama kayak gitu kan, karena dia punya jangka. Kalau misalnya kita cuma sehari doang ya itu nggak masuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah kalau dia dalam waktu panjang gitu ya. Contohnya, kalau misalnya cuma sehari 2 ya, hari, seminggu lah. Ya itu berarti kan memang turun naik emosi aja kayak gitu. Tapi kalau udah berjangka, misalnya kayak gini nih, kalau remaja, kalau bahas masalah remaja, kita kan kalau remaja itu kan pernah tuh, misalnya kayak mahasiswa deh, pernah kan berada di masa-masa lagi ngurus skripsi. Lagi malas. Nah kan pasti pada satu momen pernah tuh dia merasa nggak pengen aja kayak gitu, nggak mau aja bertemu orang, nggak mau juga ngungkapin, nggak, pokoknya dia juga jadi bingung, ini kenapa aku kemarin milih jurusan ini kayak gitu kan. Itu languishing. Kehilangan apa ya, kehilangan semuanya lah kayak gitu. Dan itu kan jangka waktunya lama, tapi dia belum nyampe depresi kayak gitu. Kalau nyampe depresi kan berarti dia udah yang memang nggak ada semangat untuk hidup lagi kayak gitu. Oke, kalau gitu dampak buruknya apa? Ya ujung-ujungnya kan nanti ada bisa masuk ke depresi juga kayak gitu kalau nggak segera. Kalau dia bisa keluar dari situ kan nggak jadi persoalan. Ya nggak jadi persoalan. Terus? Dampak buruknya itu kalau misalnya itu terus berlanjut, ujung-ujungnya nanti bisa menjurus ke depresi. Psikologi gitu. Ada nggak data misalnya orang yang menjurus ke languishing ini, tapi ujung-ujungnya malah ke depresi ya? Ada nggak datanya?
Kalau datanya kita nggak ada Ada sih. ya? Paling nanti, tapi bisa kita cari nanti kan. Gitu. Mungkin di pembahasan yang lebih lanjut lagi kayak itu. Tapi ini perlu diketahui remaja berarti. Perlu diketahui sama remaja. Mungkin nanti ada nih remaja kan belum tahu ya. Tiba-tiba merasa kayak gitu, berarti dia butuh pertolongan kayak gitu. Jadi kan mungkin entah temannya yang mendengarkan ini atau remaja si yang merasakan ini, jadi dia tahu kayak gitu. Nah, bisa kayak diintervensi lebih awal kayak gitu. Jadi biar nggak sampai ke depresi itu. Ya, tapi kan tadi menurut definisi dia kan kosong, tapi dia juga tidak bisa menyampaikan ke orang lain. Terus gimana caranya biar ketika karena kalau udah tahu ini ya, berarti kalau udah tahu ini dia cari pertolongan. Iya, cari pertolongan. Kondisinya aku nggak tahu nih aku mau ngapain katanya. Kita mengedukasi bahwa ini sebuah apa namanya ini, udah penyakit belum? Ini belum nyampe ke penyakit mental, jadi kayak istilah medis aja lah kayak istilah gitu. medis gitu ya. Jadi ada Istilah sebuah psikologis kondisi, kayak ya, gitu. istilah psikologis, kondisi di mana remaja merasa hampa, dan kalau ada mengalami kondisi seperti ini ya berarti butuh bantuan ya. Butuh bantuan. Solusinya apa? Cerita. Ya bisa cerita, walaupun dia nggak tahu mau cerita apa, tapi keluarin aja kayak gitu, dan temannya dengerin aja kayak gitu. Kan ada orang memang yang sudah terbiasa melampiaskan unek-uneknya. Kalau dia ada persoalan dia cerita. Tapi remaja kan biasanya punya teman sahabat. Tapi kadang nggak semua yang ada di dirinya tuh bisa dikeluarinnya kayak gitu. Nah, disitulah kan kadang kita kalau cerita pun kita sama orang kayak gitu kan, kita juga nggak semuanya keluar kayak gitu. Nah, kalau di sini paling kan kita harus tetap cerita-cerita aja kayak gitu, keluarin aja sampai memang ketemu nanti, oh ternyata ini yang aku harus keluarkan tuh ya kayak gitu. Gitu ya. Berarti ini ada persoalan yang dihadapi oleh remaja. Kalau ini saya kurang paham nih karena saya bukan psikologi basicnya ya. Kan kondisi ini ketika seseorang mengalami kondisi ini gitu, apakah mereka nyadar persoalannya itu apa? Siapa tahu dia nggak nyadar tuh. Iya, nggak nyadar, makanya harus ditemukan dengan dia ngobrol itu kayak gitu. Dia pun bingung kayak gitu. Aku kenapa ya kayak apa gitu. persoalannya itu dia nggak tahu ya. Nah, lawan bicaranya taruhlah sahabatnya nanti. Apakah dia bisa tahu? Bisa aja sahabatnya nih kayak ngasih apa namanya ya? Bukan clue sih, kayak ngasih pemantik kayak gitu loh. Kamu mungkin karena ini enggak kayak gitu. Jadi sahabatnya tuh bisa kayak ngasih ide-idenya kayak gitu, kira-kira masalahnya tuh apa kayak gitu. Dari situ nanti kan dia bisa memetakan tuh, oh mungkin bisa jadi sih itu kayak gitu. Jadi memang harus dibantu dia sama orang di luar kayak gitu, karena kan kalau dia sendiri pun bingung kayak gitu. Saya ini kenapa gitu, persoalannya apa, nggak jelas gitu ya. Ya mungkin bapak juga pernah kayak gitu kali kan, atau bapak tapi kayaknya sampai berbulan-bulan saya nggak pernah kayaknya gitu. Nih kayak misalnya kita baca ya, secara umum katanya kan ciri-ciri languishing itu tiba-tiba tidak menyukai hal-hal yang tadinya sangat disukai kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada nih ini untuk teman-teman kita yang remaja ya, untuk adik-adik genre ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada nih sahabatnya atau apa sebelumnya tuh suka banget nongkrong misalnya ya, nongkrong lah ya. Terus tiba-tiba menutup diri aja kayak gitu, nggak mau keluar rumah, nggak mau apa kayak gitu, cuman pengen waktu yang lama ya. Nah, bolehlah untuk dikunjungi, diajak ngobrol kayak gitu-gitu ya. Terus juga dibilangnya di sini selalu ingin menyendiri dan tidak memiliki motivasi untuk berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Kan sebenarnya kan udah menjurus ke depresi tapi belum kayak gitu. Berarti dia harus tahu ini persoalannya apa. Nah, ini saya punya kawan nih, punya teman lah ya. Jangan ketawa walaupun Anda tahu. Iya. Kayaknya punya persoalan itu. Nah, kalau dia tidak mau tahu, dia tidak nonton video seperti ini, atau dia tidak membaca, tidak ada literasi tentang languishing. Kira-kira gimana caranya? Ini kalau misalnya pikirannya kita sama kayak gitu. Ini menggunjing orang tapi sebenarnya ini teori. Sebenarnya gini kita ya. Pasti punya kalau kita sih sebagai orang teman atau yang rekan atau yang berada di sekitarnya mungkin kesel ya. Ini orang kok nggak ada motivasi. Iya, gitu. kok gitu banget sih kayak gitu. Dan misalnya udah kita kasih motivasi tapi nggak juga kayak gitu kan. Nah, sebenarnya memang yang di sekitarnya ini harus ikut membantu ya, pahami, kita juga memahami. Cuman orang ini juga harus ada niat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan kalau di
proses penyembuhan kalau di psikologi itu kayak itu ya. Selain dibantu oleh eksternal, Ya, dari diri yang sendiri. internal ini juga harus punya Ya, niat oke. dulu kayak gitu. Baru bisa nanti semua masalah itu diselesaikan kayak Nah, gitu. kan persoalannya kadang-kadang orang seperti itu dia menganggap itu bukan sebuah persoalan. Dari di sisi dianya kan bukan sebuah persoalan. Nah, ini lain lagi nih Pak, nanti melenceng lagi Oh, kalau gitu. di sini. Oh, ini beda Kalau lagi. kalau Laung Wising ini kan dia memang dia cuman bingung aja kayak gitu. Aku nih sedih kadang, kadang tapi bahagia kalau ya kita kayak lihat gitu. kan seperti itu Tapi fenomenanya. kalau dia merasa ini, kalau yang orang-orang Laung Wising nih kayak gitu kan dia merasa tuh aku. Oh gitu. Oh kalau yang itu tuh dia nggak ngerasa dia ada persoalan gitu. Oh beda lagi nih. Beda lagi dia. Oh, gitu. Selagi masih ada perasaan, oh kok aku berubah akhir-akhir ini kok gak ada Iya, mikir kok aku sih. berubah ya kayak gitu. Oke. Kok aku nggak pengen ya ngapa-ngapain ya. Kan dia pasti dia merasa kayak gitu. Cuman dia bingung cara membantu dirinya sendiri kayak gitu. Ini kalau saya flashback ya, kayaknya nih persoalan kalau saya ya, nggak tahu remaja sekarang. Dulu kayaknya kalau remaja tuh ya memang di fase-fase nulis ya, skripsi. Itu paling banyak kayaknya ya. Iya, kok males aja nih lanjutkan nih Iya. skripsi, apa berhenti aja ya, kan segitu ya. Kalau saya dulu ya pernah punya teman kayak itu. Sebenarnya teman semasa kuliah juga, cuman beda universitas ya. Kalau kami kan di psikologi, kalau yang temen tuh adalah di satu universitas kayak itu. Dia memang sampai nelpon untuk konseling kayak gitu. Konseling ketika dia sudah merasa seperti ini. Sebenarnya bukan konseling formal lah ya. Ya, Itu konseling kayak memang dia cuman mau sharing aja kayak gitu. Dia sampai nelpon, aku tuh merasa aku nggak mampu loh katanya. Dia tuh sampai benar-benar mengurung dirinya, nggak mau. Jadi kayak keluarganya tuh mau ngubungin dia nggak nyaman kayak gitu. Teman-temannya mau ngubungin dia juga nggak nyaman kayak itu. Sampai dosennya pun pengen bantu, dia pun nggak nyaman kayak dibantu itu. pun nggak nyaman, memang gitu teorinya gitu. Iya memang kayak gitu. Jadi Mau dibantu pun merasa nggak nyaman. iya dia bingung karena dia di situ tuh karena dari emosi dia kan ini sih dia bingung kayak gitu nih, aku kenapa ya kayak gitu. Irul pernah ngalami kayak gitu nggak, Ron? Kameramen gitu. Pokoknya kayak memang merasa hampa, kosong. Semua orang pasti pernah merasakannya, cuman Iya. dia itu kadarnya yang berbeda kayak. Ya, oh gitu ya. Nah, jadi buat remaja-remaja, ini khususnya buat mungkin lebih banyak kayak yang lagi skripsi kali ya. Sebenarnya ke remaja sih, karena kan kalau remaja pergolakan emosinya tuh kan juga masih labil ya. Labil, Dibandingkan yang dewasa, tapi nggak menutup kemungkinan juga. Yang dewasa juga. Dewasa tidak akan terkena ini. Oke. Nah, oke, jadi remaja-remaja sekalian, kalau kalian mengalami seperti yang kita sampaikan tadi, ya coba cari literasinya harus ngapain. Iya. Solusinya tadi ya. Ini kita ngasih edukasi singkat aja edukasi tentang ini kayak Ini gitu. cuman sosialisasi lah. Iya. Ini ada sebuah persoalan di kalangan. Dan katanya kalau dari sini kan dibilangin kalau pas masa pandemi ini makin meningkat dia kan. Karena orang aktivitas- interaksi kan oh, ya. berubah modelnya. Tapi ini gitu. kan pandemi udah mau habis. Ya, semoga Semoga ya. nggak terjadi lagi nantinya kayak gitu. Oke. Kira-kira kayak gitu deh. Gitu ya. Terus di sini kan juga dibilang ini kebalikan dari languishing ini flourishing katanya. Jadi ketika seseorang merasa sangat bersemangat, mempunyai tujuan yang jelas dan baguslah kayak gitu. Gitu. Kebalikan. Flourishing, languishing ini bahasa apa sih? Istilah dari bahasa Latin. Oh gitu. Oke, mungkin itu saja podcast singkat Ya. kita. Mungkin nanti kita bisa bahas tentang Oke. kesehatan mental yang lain lagi kayak gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman remaja, viewers channel YouTube saya, kalau suka dengan konten ini, mau kita perbanyak, ya silahkan di komen. Iya, karena lagi in banget nih kalau Lagi in tentang ya. kesehatan mental nih kayak gitu. Iya. Mungkin itu aja ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, tagline-nya gini nih, languishing, rasa kosong dan hampa yang membingungkan nih kayak Oke, gitu. merasa kosong dan hampa yang membingungkan. Kayaknya remaja banget kali ya. Iya, remaja banget. Oke, terima kasih sudah menonton podcast ala-ala kita. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit buat teman-teman remaja khususnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jadi ini podcast gitu-gitu aja ya. Iya, gitu-gitu aja. Nggak ada ininya. Ya, nggak ada- edukasinya tuh santai kayak gitu. Santai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afra. Iya.